pada malam basah selepas hujan, kita sering mendapati festival laron di sekitar lampu-lampu jalan. Seperti undangan yang tak bisa ditolak. Cahaya lampu itu menjadi daya tarik luar biasa bagi mereka. Entah kenapa, walau berakhir dengan sayap berserakan, siapa sangka cinta jadi buta. Bahkan untuk serangga kecil yang terbang menuju cahaya, meski ujungnya bukan romansa, tapi tragedi kecil setiap malam. Laron. Serangga kecil yang terbang gegabah menuju lampu, layaknya berani mati. Sebenarnya adalah versi remaja dari rayap yang keluar dari sarangnya setelah hujan. Mereka terbang hanya untuk mencari jodoh. Dan ironisnya bagi yang tidak beruntung, biasanya hidup mereka berakhir di sini. Masih menjadi pertanyaan. Tapi bagi yang menemukan pasangan, ini adalah awal dari siklus kehidupan rayap. Setelah menemukan tambatan hatinya, para laron meninggalkan gemerlap cahaya untuk membangun istana kecil mereka. Tempat sederhana tapi penuh harapan untuk memulai hidup baru yang penuh petualangan. Di tempat tinggalnya yang baru, Laron betina menjadi ratu koloni. Walau banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasangan laron menjadi raja dan ratu. Ratu? Tunggu. Bukan ratu ini yang saya maksud. Ratu rayap. Bertugas bertelur untuk menghasilkan ribuan anggota koloni. Sementara rayap jantan mendampinginya, melindungi sarang dan membantu memperluas koloni. Rayap, serangga kecil yang tampak tak signifikan, sebenarnya memiliki peran yang kompleks dan penting di alam. Meski reputasi mereka di masyarakat seringkali disamakan dengan penghancur properti, makhluk ini terkenal bekerja dalam senyap, dan kita baru menyadari kehadirannya manakala kerusakan properti sudah mencapai tingkat sangat parah. Rayap adalah makhluk sosial dari ordo Isoptera atau Blatodea, ya, sejenis dengan kecoa, dengan koloni yang bekerja keras, membentuk sistem sosial yang sangat mirip dengan perusahaan keluarga, lengkap dengan kasta, pemimpin, dan pekerja. Dan ini juga satu keluarga. Rayap hidup dalam koloni besar yang terstruktur ketat, mirip seperti kerajaan yang penuh drama. Di puncak kekuasaan, kita punya raja dan ratu. Ya, begitulah, sebagaimana sang ratu berdiam nyaman di tengah koloni, sementara ribuan pelayan atau pekerja sibuk memenuhi segala kebutuhannya. Karena menggerakkan diri, itu tentu bukan gaya seorang ratu. Sang ratu, yang ukurannya bisa sampai 10 cm, dengan perut besar, hingga ia tidak bisa bergerak dengan leluasa, bertanggung jawab atas reproduksi koloni. Dengan kata lain, dia adalah pabrik bayi dari keluarga besar ini. Sang raja, walau ukurannya jauh lebih kecil dari ratu, tetap setia berada di sisi ratu, dan tidak pernah terlintas apalagi berpikir untuk mencari ratu baru. Dia hanya memastikan kelanjutan generasinya. Kemudian ada kasta pekerja yang bertugas mengumpulkan makanan, merawat telur, dan menjaga sarang agar tetap bersih. Mereka adalah pekerja keras dan tak pernah mengeluh, apalagi protes dan berniat mengundurkan diri, meski tak akan pernah mendapatkan penghargaan. Ironisnya, kasta pekerja ini buta. Betapa indahnya menjadi pekerja
yang tak pernah benar-benar melihat dunia. Lalu ada kasta prajurit yang memiliki kepala besar dan rahang kuat, sebagaimana halnya prajurit yang menjaga suatu wilayah. Demi rasa aman rakyat, kasta prajurit pada rayap juga gigih. Dalam melindungi koloninya, mereka tidak peduli dengan keselamatan nyawanya sendiri. Yang ada dalam benaknya, bagaimana memberikan keamanan dan keselamatan pada negerinya demi keberlangsungan hidup koloninya. Mereka prajurit sejati tidak mengenal kompromi dengan ancaman kepada penyusup. Apalagi tawaran yang mengorbankan koloni. Kesetiaannya hanya pada kelangsungan hidup bersama di atas segalanya. Dua dunia yang berbeda, namun dengan semangat pengabdian yang sama. Meski hasilnya mungkin tak selalu seperti yang Anda inginkan. Meskipun sering dianggap sebagai hama, rayap sebenarnya adalah pengurai alami yang sangat penting di alam. Mereka memakan kayu mati dan bahan organik lainnya, membantu mendaur ulang nutrisi kembali ke dalam tanah, yang pada akhirnya mengembalikan kesuburan tanah. Tanpa mereka, dunia kita mungkin akan dipenuhi dengan sampah kayu yang tak terurai. Dalam ekosistem, rayap bekerja diam-diam seperti petugas kebersihan yang tidak pernah mendapat penghargaan. Namun begitulah peran alam. Kadang-kadang si buruk rupa juga punya fungsi besar. Rayap memiliki sistem pencernaan yang unik, berkat simbiosis mereka dengan protozoa dan bakteri di dalam usus mereka. Mikroorganisme ini membantu mencerna selulosa yang sulit dicerna oleh kebanyakan makhluk lain. Bayangkan, mereka menjalankan bioreaktor mini di dalam perutnya. Cukup canggih, kan? Jadi saat Anda melihat tumpukan kayu lapuk atau serpihan kecil yang ditinggalkan rayap, ingatlah bahwa mereka sebenarnya sedang mendukung daur ulang alam. Namun, mereka punya satu kelemahan lucu. Mereka benar-benar memuja kayu. Bayangkan sekelompok hewan yang begitu tergila-gila dengan satu jenis makanan, hingga rela menghancurkan rumah Anda. Terkadang, rayap bahkan tidak bisa membedakan kayu yang seharusnya menjadi rumah manusia atau makan malam mereka. Rayap mengalami metamorfosis tidak sempurna, mulai dari telur, larva, hingga menjadi dewasa. Perkembangan mereka pun dipengaruhi oleh hormon, makanan, dan interaksi dalam koloni. Salah satu fakta menarik tentang rayap adalah bahwa beberapa spesies bisa menghasilkan individu baru tanpa melalui perkawinan atau partenogenesis. Mirip cloning dalam dunia manusia. Tentu itu bukan berarti
kita bisa memulai eksperimen cloning di rumah. Pada akhirnya, meskipun rayap sering dianggap mengganggu, mereka sebenarnya adalah insinyur ekosistem yang luar biasa. Tanpa mereka, siklus karbon dan nitrogen mungkin akan terganggu. Jadi jika Anda menemukan rayap di rumah, mungkin bisa mempertimbangkan dua hal. Merespon dengan rasa kesal khas pemilik rumah. Atau mungkin sedikit simpati pada hewan kecil ini, yang hanya melakukan apa yang alam telah programkan untuk mereka. Mengunyah kayu demi kelangsungan dunia yang lebih besar. Rayap mungkin hanyalah serangga kecil yang menghabiskan hidupnya di dalam tanah atau kayu, bekerja tanpa henti untuk sebuah koloni, yang bahkan tak pernah memuji usahanya. Namun, mereka mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama dan dedikasi. Meskipun, jujur saja, tidak semua dari kita ingin kehidupan kita berakhir seperti perabot yang mereka hancurkan. Jadi jika rayap bisa bekerja sepenuh hati untuk tujuan yang begitu sederhana, mungkin kita juga bisa sedikit lebih serius pada tujuan hidup kita. Dengan catatan, tetap berhati-hati pada apa yang Anda anggap sebagai fondasi yang kokoh. Rayap itu sederhana, hidup berkoloni, makan tanpa henti, dan diam-diam menghancurkan. Sebuah pengingat bahwa kehancuran besar sering dimulai dari yang tak terlihat.